Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Sebelumnya, pernahkah kalian mengamati tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar? Seperti tomat, cabai, terong, dan pacar air. Tumbuhan memiliki bagian-bagian penting yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yuk adik-adik bersama kakak kita simak bersama. Bagian tumbuhan diantaranya akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Bagian pertama, akar, dibagi menjadi dua, yaitu serabut dan tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu, sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contoh akar serabut yaitu tumbuhan padi dan jagung, sedangkan contoh akar tunggang yaitu pohon mangga dan pohon jeruk. Fungsi akar yang pertama, mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh terkena angin, dan terbawa air. Yang kedua, menyerap air dan zat hara dalam tanah. Itulah mengapa akar meruncing pada ujungnya. Hal ini memudahkan akar menembus tanah. Fungsi yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan singkong, tumbuhan wortel, dan lobak. Beberapa tumbuhan memiliki akar khusus, misalnya akar gantung pada pohon beringin, akar tunjang pada tumbuhan pandan, akar pelekat pada tumbuhan sirih, dan akar napas pada pohon bakau. Bagian yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi untuk mengedarkan air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis. Batang juga mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu dan sagu. Jenis batang tumbuhan. Terdapat 3 jenis batang tumbuhan. Yang pertama, batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair, contohnya bayam. Kedua, batang berkayu, terdiri dari kayu, contohnya pohon mangga. Ketiga, batang rumput, yaitu yang beruas dan berongga, contohnya padi. Selanjutnya, bagian daun. Umumnya daun berwarna hijau karena daun mengandung zat hijau daun atau klorofil. Zat ini berfungsi untuk proses fotosintesis. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis atau pembuatan makanan, sebagai tempat bernapas, dan sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Berdasarkan bentuk tulang daun, daun dibagi menjadi 4. Daun melengkung pada daun sirih, daun menjari pada daun singkong, daun sejajar pada daun jagung, dan daun menyirip pada daun mangga. Bagian bunga. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau ketiak daun, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga ada 2 jenis. Bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Bagian bunga sempurna terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, putik, benang sari, dan mahkota. Contoh bunga sempurna yaitu bunga mawar, bunga alamanda, bunga bugenvil, dan bunga matahari. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya
hanya memiliki satu alat kelamin saja, benang sari saja atau putik saja. Bunga tidak sempurna, biasanya mahkota bunga tidak berwarna mencolok. Contohnya bunga salak, bunga pepaya, dan bunga kelapa. Bagian biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Apabila ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru. Terdapat dua macam biji, yaitu biji monokotil atau berkeping satu dan dikotil atau berkeping dua. Bagian buah. Buah berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan adalah daging buah. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat adik-adik. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.